drop it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu. Sesuai janji kemarin, saya akan datang lagi pada hari ini mengenai gizi pada ibu hamil. Sebelumnya kita akan bercakap-cakap tentang gizi pada ibu hamil ini. Ibu ingin beberapa menit kita bercakap-cakap. 15 menit. Baik, Ibu di mana Ibu? Di sini saja. Baik, Ibu. Kita mulai ya Ibu. Di sini ada leaflet, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan terlebih dahulu kepada Ibu. Sebelumnya, apakah Ibu mengerti apa pengertian gizi ibu hamil? Ya, zat makanan yang diperlukan untuk perkembangan dan pertumbuhan, terutama untuk perkembangan bayi. Ya, bagus ya Ibu. Kalau manfaat dari gizi ibu hamil, apakah Ibu juga sudah mengetahui? Untuk menjaga kesehatan ibu, untuk sumber tenaga, serta untuk mempersiapkan produksi ASI itu sendiri. Ya, bagus ya Ibu. Baik lagi. Kita akan beberapa membahas gizi pada ibu hamil ya Ibu, seperti yang ada di leaflet. Pengertian gizi ibu hamil yaitu gizi ibu hamil adalah zat-zat makanan yang diperlukan untuk pertumbuhan kesehatan ibu hamil serta pertumbuhan dari perkembangan bayi yang ada di dalam kandungan seperti yang disebutkan tadi. Manfaat gizi pada ibu hamil yaitu yang pertama yaitu ada menjaga kesehatan dan gizi ibu tetap baik. Yang kedua yaitu ada pertumbuhan dan perkembangan dalam kandungan sehingga bayi lahir dengan keadaan sehat. Yang ketiga yaitu ada sumber tenaga bagi ibu. Yang keempat yaitu ada mempersiapkan produksi ASI. Akibatnya bila ibu kekurangan gizi, pengaruh bagi ibunya yaitu 1. Ibu lemah dan kurang nafsu makan, 2. Perdarahan dalam masa kehamilan, 3. Kemungkinan terjadinya infeksi tinggi dan anemia. Anemia itu kurang darah. Selanjutnya kalau pengaruh waktu persalinannya sulit dan lama, persalinan sebelum waktunya prematur, perdarahan setelah persalinan. Pengaruh pada janinnya yaitu keguguran, cacat bawaan, anemia pada bayi, berat badan lahir rendah. Selanjutnya saya akan menjelaskan 7 jenis makanan yang kurang baik dikonsumsi saat hamil. Yang pertama yaitu daging setengah matang, yang kedua produksi susu yang tidak dipasteurisasi, yang ketiga yaitu telur mentah dan setengah matang, yang keempat kafein, yang kelima alkohol, yang keenam ikan tertentu karena kandungan merkuri yang tinggi, yang ketujuh yaitu sayuran yang tidak dicicip. Baiklah, di lembar sebelahnya yaitu ada kebutuhan gizi selama ibu hamil. Yang pertama yaitu ada karbohidrat. Karbohidrat yaitu makanan yang mengandung diantaranya adalah nasi, jagung, singkong, ubi, roti, dan sayur-sayuran. Yang kedua yaitu ada protein. Makanan yang mengandung protein diantaranya adalah daging, telur, ikan, kacang-kacangan, tahu, tempe, dan keju. Yang ketiga yaitu ada lemak. Makanan yang mengandung lemak diantaranya adalah minyak, margarin, kelapa, dan santan. Yang keempat itu ada vitamin. Vitamin dapat dibagi atas 2 golongan, yaitu vitamin larut air dan vitamin larut lemak. Vitamin larut air adalah vitamin B kompleks dan vitamin C, sedangkan vitamin larut lemak adalah vitamin A, D, E, dan K. Makanan yang mengandung vitamin lainnya diantaranya adalah buah-buahan. Yang kelima yaitu ada mineral. Selanjutnya di lembar baliknya yaitu ada gangguan yang biasa terjadi selama hamil yang berhubungan dengan gizi pada ibu hamil, misalnya mual muntah, konstipasi, sering buang air kecil, dan anemia. Bisa ibu lihat lagi di lembar selanjutnya ada contoh menu sehari makanan dalam ibu hamil yang seimbang, misalnya makan nasi, sayuran, buah, tempe, daging, susu, minyak, gula. Seharinya ada 5 plus 1 porsi, sayurannya 3 mangkok, buahnya 4 potong, tempenya 3 potong, dagingnya 3 potong, susunya 3 gelas, minyaknya 5 sendok, gulanya 2 sendok makan. Misalnya makan paginya itu nasi 1,5 porsi, berarti beratnya 150 gram, dengan ikan atau daging 1 potong, sedang 40 gram, tempe 2 potong sedang 50 gram, sayur 1 mangkok dan 1 buah potong sedang. Makan selingannya itu ibu bisa minum susu 1 gelas dan buah 1 potong sedang. Makan siangnya nasi 3 porsi 300 gram dengan lauk, sayur dan buah sama dengan pagi. Selingannya ibu bisa minum susu 1 gelas dan buah 1 potong. Makanan malamnya ibu bisa makan nasi 2,5 porsi 250 gram dengan lauk, sayur, dan buah sama dengan pagi atau siang. Selingannya ibu bisa minum susu 1 gelas.
melakukan kajian kepada ibu kemarin karena waktu kita melakukan kajian ibu ingin mengetahui bagaimana gizi pada ibu hamil. Baiklah, sebelumnya apakah ada yang ingin ibu tanyakan? Ya, saya mau menanyakan yang dimaksud produk susu yang tidak dipasteurisasi itu seperti apa? Baiklah, sebelumnya kan di sini ada produk susu yang tidak dipasteurisasi. Dipasteurisasi itu adalah proses menghangatkan susu untuk membunuh bakteri yang berbahaya di dalam susu. Nah, susu yang dipasteurisasi itu misalnya ada susu Granville, susu Indomilk yang ada di Indomaret atau swalayan. Nanti misalnya ibu ingin membeli susu yang dipasteurisasi, ibu bisa menanyakan langsung kepada pihak swalayannya yang mana susu yang udah dipasteurisasi sama yang belum dipasteurisasi. Bagi ibu hamil tidak dianjurkan meminum susu yang tidak dipasteurisasi, nanti akibatnya akan mengalami keguguran pada janinnya. Jadi pasteurisasi itu adalah proses menghangatkan untuk membunuh bakteri yang berbahaya yang ada di dalam susu tersebut. Apakah ada lagi yang ingin ditanyakan mengenai penyuluhan kita hari ini? Ya, ada lagi. Ini ada di gangguan yang biasa terjadi selama hamil yang berhubungan dengan gizi. Itu yang poin B, konstipasi. Maksudnya itu apa? Konstipasi itu adalah misalnya ibu mengalami sulit BAB sehari-hari gitu Bu. Misalnya konstipasi itu mengalami sulit BAB, nanti ibu bisa memakan kates atau memakan sayur-sayuran sehingga ibu tidak mengalami kesulitan dalam membuang air besar. Apakah ada lagi yang ingin ibu tanyakan? Cukup. Oh, baiklah ibu, kalau tidak ada lagi yang ingin ibu tanyakan, terima kasih atas waktunya. Saya permisi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.